Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Dwi Kania dengan NIM 16/2012-433018 akan mempresentasikan mengenai problem based learning saya, yaitu dari proyek kelas energi baru terbarukan A2 mengenai analisa biaya investasi PLTS. Yang pertama, ada pendahuluan. Baik, mengenai pembangkit listrik tenaga surya, yaitu merupakan sumber energi terbarukan. Disebut sumber energi terbarukan karena PLTS menggunakan energi matahari yang tidak terbatas, tidak akan habis, dan diperbarui terus-menerus secara alami oleh alam. Namun, saat ini nilai investasi untuk komponen baterai masih sangat tinggi sehingga dapat membuat sebuah PLTS menjadi tidak ekonomis. Tapi, kini biaya investasi untuk pemasangan solar panel, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS semakin murah dari tahun ke tahun. Oke, masuk ke inti, yaitu mengenai analisis biaya. Ada 8 perhitungan, yaitu ada feed-in tarif, ada life cycle cost, levelized cost of energy, payback period, net present value, internal rate of return, profitability index, dan gross benefit ratio. Baik, berikut merupakan data dari investasi PLTS, yaitu ada beberapa komponennya. Ada modul PV 550 WP dengan harga satuan sekian dan jumlahnya 12, kemudian total harganya sekian. Untuk lifetime-nya diperkirakan selama 25 tahun dan kita kalikan dan harganya sekian untuk satu kali pemakaian. Kemudian ada baterai 12 watt 200 ampere hour dengan harga satuan sekian. Kita membutuhkan sebanyak 2 baterai. Kemudian invest cost-nya 41 juta. Kemudian kita juga membutuhkan MPPT solar charge controller dengan harga sekian dengan jumlah 2 buah, sehingga invest cost-nya 32.600.000 dengan lifetime 5 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan solar inverter, support plus kabel, biaya pemasangan, serta operation dan maintenance-nya. Nah, sehingga total harganya dari modul PV sampai operation and maintenance itu sebesar 245.520.000 dan total invest cost-nya dari tahun 0 adalah 304.400.000 rupiah. Nah, berikut adalah data pembangkitan PLTS selama setahun, yaitu dari bulan Januari ke bulan Desember, di mana produksi listriknya dari bulan Januari 576 kilowatt hour, kemudian terus naik karena memasuki bulan kemarau yang puncaknya pada bulan September, yaitu sebanyak 623 kilowatt hour, di mana di situ matahari bersinar secara maksimal ya. Kemudian mulai turun pada bulan Oktober dan terus turun ke musim penghujan bulan Desember sebanyak 580 kWh dan jika ditotalkan itu sebanyak 7.228 kWh. Oke, next. Perhitungan yang pertama ada life cycle cost atau biasa kita sebut dengan LCC, di mana LCC ini merupakan penjumlahan dari IC plus SV plus NFOMC plus NRC, yaitu jumlah dari harga invest cost dari ketujuh komponen ini, nama biaya ini kita jumlahkan, totalnya jadi 304.400.000 rupiah. Oke, lanjut dengan LCOE atau levelized cost of energy.
Jadi LCOE ini itu bisa kita jumlahkan, kita hitung dari LCC per 1 plus R kalikan T atau time per IT dibagi dengan 1 plus R dipangkatkan T. Jadi kita hitung di sini LCC-nya 304.400.000, time-nya itu bisa kita kalikan 7.228 kWh energi dikali time-nya 25 tahun, jadi total 25 tahun itu 180.700 kWh. Kemudian R atau bunganya 55%, kemudian time T-nya itu 25%. Time di sini salah ya, 25 maksudnya. Jadi setelah kita hitung hasilnya 1684,56 per kWh. Nah, harga tarif penjualan listrik ini masih di bawah dari harga patokan tertinggi tarif penjualan listrik PLTS menurut Kemen ESDM nomor 17 tahun 2013, yaitu sebesar 30 US dollar sen per kWh, sehingga dapat diajukan. Oke, next, selanjutnya ada payback period atau PBP. PBP dapat dihitung dengan biaya investasi keseluruhan dibagi dengan pendapatan per tahun, di mana pendapatan per tahun ini dapat dihitung dari LCOE dikalikan dengan jumlah jam dalam 1 tahun, yaitu 8.760, sehingga kita hitung hasilnya 21 tahun. Nah, payback periodnya itu berarti dapat kembali nilai modal awalnya dalam jangka waktu 21 tahun ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada net present value, di mana net present value ini dapat kita hitung ini dari tahun 1 sampai tahun ke-25, di mana biaya investasi awal tadi dihitung sebanyak 245.520.000. Di sini kas masuknya kita hitung, yaitu kita samakan 14.756.746. Bunganya di sini sebanyak 5%, jadi bertahap ya, 1, 1,05, 1,10 dan seterusnya sampai 3,39. Kita kalkulasi sehingga di sini nilainya 14.054.044 dan seterusnya. Kemudian kita total sehingga hasilnya 351.351.095 rupiah. Sehingga dari ini kita bisa dapat menghitung net present value yang pertama, yaitu dengan sigma T sama dengan 1 dari T besar RT per 1 plus I pangkat T kecil dikurangi CO, dimana di sini RT sigma RT per 1 plus I pangkat T itu adalah totalnya tadi 351 juta sekian, dan CO-nya adalah biaya investasi awal yaitu 245.520.000, kita kurangi sehingga hasilnya 105.831.095 rupiah. Oke, masuk ke net present value yang kedua, yaitu dimana di sini bunganya sebanyak 6% per tahunnya, mengalami perkembangan atau pertumbuhan bunga yaitu 6% per tahunnya, sehingga di total menghasilkan 348.036.462 rupiah, sehingga dapat dihitung net present value yang kedua, yaitu jika dikurangkan hasilnya 102.516.462 rupiah. Oke, next. Selanjutnya kita dapat menghitung IRR atau Internal Rate of Return. Nah,
internal rate of return itu dapat dihitung dengan rumus I1 ditambah NPV1 per NPV1 dikurangi NPV2 dikalikan I2 min I1. I1 tadi bunganya 5%, NPV1 kita masukkan, kemudian kita kurangkan dengan NPV2, I2 sebanyak 6% dan I1 sebanyak 5%. Oke, kita kalkulasi dan menghasilkan IRR yaitu 37%. Nah, nilai IRR ini lebih besar dari tingkat bunga pinjaman, maka proyek atau investasi layak dijalankan. Oke, selanjutnya kita dapat menghitung PI dan GRB. PI yang pertama atau Profitability Index dapat kita hitung dengan rumus present value penerimaan dibagi dengan present value pengeluaran. Present value penerimaan itu dapat dihitung dengan pendapatan per tahun dikali 25 tahun sehingga hasilnya 14.756.756 dikalikan 25 per 304.400.000 rupiah sama dengan PI-nya 1,21 sekian atau kita bulatkan menjadi 1,21. Nah, karena nilai parameter PI ini lebih besar dari 1 sehingga dapat diterima ya. Kemudian kita lanjut ke gross benefit ratio. Gross B or C dapat kita hitung dengan rumus ini. Kemudian kita hitung B terlebih dahulu, hasilnya adalah 108.942.699,9 dan C-nya dapat kita hitung menghasilkan 89.890.163,7 sehingga GBR-nya jika kita bagikan hasilnya adalah 1,211953.515. Nah, dari nilai dari gross B or C yaitu 1,21 sekian itu kan lebih dari 1. Nah, maka investasi pembangunan proyek yang dilakukan dapat dikatakan layak. Oke, next. Dari perhitungan analisis yang telah saya lakukan dari PBL ini dapat disimpulkan bahwa dari LCC senilai 304.400.000 rupiah itu merupakan biaya keseluruhan sistem selama 25 tahun. Sedangkan LCOE itu dihitung sebesar 1.684,56 per kilowatt hour itu sudah sesuai dengan ISDM nomor 27 tahun 2014. Kemudian payback periodnya selama 21 tahun dikatakan layak jika waktu pengambilan biaya investasi lebih kecil dari waktu proyek yang dikerjakan atau lifetime system. Kemudian net present value-nya adalah NPV 1 sebesar sekian 105 juta, kemudian NPV 2 sebesar 102 juta sekian, sehingga NPV lebih dari 0 itu menguntungkan, NPV kurang dari 0 rugi, NPV sama dengan 0 tidak untung atau merugi. Karena NPV-nya lebih dari 0 maka menguntungkan. Kemudian internal rate of return-nya sebesar 37%, karena lebih dari tingkat bunga pinjaman maka layak dijalankan. Kemudian Prof PI itu sebesar 1,21 karena lebih dari atau sama dengan 1 maka proyek diterima. Kemudian gross benefit ratio sebesar 1,21 juga, maka nilai GBR lebih dari 1, investasi pembangunan proyek yang dilakukan layak. Karena dapat disimpulkan proyek ini sangat layak untuk dijalankan dan apabila dilakukan maka proyek ini akan menghasilkan keuntungan. Maka investasi pembangunan proyek yang dilakukan sangat dianjurkan atau layak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon saran atau komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.